Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Menarik memang begitu ya. Anies dan Prabowo berbicara desa di Rakernas Abdesi begitu ya. Ganjar tidak hadir ya. Kalau soal gagasan begitu ya, pasti Pak Ganjar nyerah begitu kan. Ada ya komentar menarik begitu yang mengatakan bahwa ya, apa gue bilang kalau ada acara yang isinya menyampaikan ide dan gagasan untuk Indonesia hanya akan ngasih panggung buat Anies Baswedan. Dari dua baca pres lain hanya Prabowo dan yang masih berani datang ya. Itu pun nggak jelas yang disampaikan tentang visi desa di masa depan. Ganjar nyerah. Ini kritikan-kritikan netizen. Malah Pak Prabowo hanya memuja sana sini, muja sana sini begitu ya. Jadi kalau berbicara tentang gagasan, ya jelas Pak Ganjar itu minim sekali terkait dengan gagasan itu. Mungkin bisa menyerah begitu kan, mungkin apa. Sebenarnya ini kesempatan emas kepada Pak Ganjar. Bagaimana caranya ya, mempertimbangkan atau melihat bahwa kondisi daerah-daerah yang belum maju hari ini begitu ya. Mungkin di satu sisi takut ditanya soal wadas ya, mungkin di satu sisi ditanyakan berbagai hal begitu ya. Artinya mungkin ya orang di luar sana akhirnya nyerah ya Pak Ganjar begitu kalau adu gagasan begitu ya. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen, banyak sekali pro dan kontra seperti ini. Ini komentar-komentar dari netizen. Anies dan Prabowo bicara desa di Rakernas Abdesi, Ganjar tak hadir. Ada apa kok tidak hadir begitu ya? Lagi sibuk jogging ya, takut ditanyain masalah desa wadas. Bisa saja itu terjadi begitu ya. Kalau calon presiden punya gagasan ya pasti hadir dong ini. Doi nggak punya ide apa-apa, makanya nggak hadir. Ya, kalau tidak punya gagasan apa, masa mau mimpin bangsa kita begitu ya. Gue GP ya emang punya visi misi apa ya. Ganjar nggak perlu begituan, cukup di program ya, baju salur hitam putih, selesai semua perkara. Pret. Jadi artinya apa? Orang yang sekarang kan serba cerdas begitu masyarakat Indonesia begitu ya. Jadi bahwa gagasan orang yang tidak punya gagasan apa-apa, ya jangan dipilih begitu. Kira-kira kan seperti itu begitu ya. Ya, nggak hadir ya ini. Apa mungkin ya beliau masih punya hutang kepada desa-desa tertentu Wadas Purworejo ya. Jadi nggak berani tampil. Bisa saja itu terjadi begitu kan. Karena dalam proses hal ini begitu, melihat narasi-narasi yang dibangun Pak Ganjar setiap harinya ya itu-itu aja begitu kan. Tidak ada terobosan baru untuk memperlihatkan bagaimana kemajuan bangsa kita begitu kan ya. Tidak ada terobosan baru, malah hanya mengikuti Pak Jokowi begitu. Sana sini Pak Jokowi, sana sini Pak Jokowi begitu. Bahkan ya fotonya saja untuk menaikkan elektabilitas harus bergandengan dengan Pak Jokowi. Kan kacau begitu ya. Artinya apa? Bayangkan kalau Pak Jokowi tidak cawi-cawi terhadap Ganjar ya, terhadap Anies Baswedan ya. Lalu kemudian dengan Pak Prabowo begitu dirangkul semua ya. Saya kira elektabilitas Anies Baswedan sangat luar biasa begitu. Dan pada akhirnya kenapa begitu ya? Sebegitu ngerinya begitu. Tetapi inilah politik kita begitu kan. Tapi persoalan-persoalan gagasan tadi bahwa kenapa Pak Ganjar tidak hadir, ada apa begitu. Tapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya ya, Anies dan Prabowo bicara desa Rakernas Abdesi, Ganjar tak hadir katanya begitu ya. Dikutip dari CNN Indonesia, para sosok yang favorit jadi bakal capres untuk Pilpres di 2024 diundang berbicara dalam kegiatan Asosiasi Pemerintah Desa di seluruh Indonesia Abdesi di Jambi begitu ya. Namun dari 3 sosok favorit baca pres untuk 2024 hanya 2 yang terpantau hadir dan berbicara di acara Abdesi tersebut, yakni Prabowo Subianto dan Anies Baswedan. Sementara itu Ganjar Pranowo tak terlihat hadir. Ada apa begitu kan? Kalau mau soal kerja saya kira tidak menjadi masalah begitu kan, bisa ditunda dan sebagainya begitu kan. Tetapi ini soal masalah kesempatan begitu ya. Kenapa Pak Ganjar tidak hadir? Karena mungkin adu gagasan atau takut atau apa di situ begitu ya. Pada acara tersebut Prabowo berbicara lebih dulu di podium sementara Anies Baswedan selanjutnya terkait ketidakhadiran Ganjar ya. Ketua DPD Abdesi Provinsi Jambi ya selaku tuan rumah Samsul Fuad menduga karena Gubernur Jawa Tengah itu ada kegiatan lain hari ini. Bahkan mungkin ada kegiatan lain, banyak kegiatan hingga ya tidak sempat. Sudah jelas dia datang katanya melalui sambungan telepon kepada CNN Indonesia. Bahkan namun ya sambungnya, ketidakhadiran Ganjar tidak mempengaruhi apapun ya sebab kegiatan Rakernas Abdesi itu terus berjalan lancar. Saya tidak kecewa, saya tetap gembira karena acara ya sukses, apalagi Jambi sebelumnya belum jadi tuan rumah katanya begitu ya. Di satu sisi kenapa tidak hadir begitu ya? Sudah jelas ini kesempatan emas begitu ya.
Tetapi apakah ini takut soal ditanya terkait dengan Wadas atau ditanya soal bagaimana kegagalan atau keberhasilan yang ada di daerah begitu ya, dari Jawa Tengah begitu. Jadi artinya apa begitu kan? Jadi ada aja begitu ya, kira-kira seperti itu begitu. Kenapa kalau soal gagasan Pak Ganjar itu seolah-olah mundur begitu ya? Ia pun berterima kasih kepada pengurus pusat Abdesi ya karena telah menjadikan Jambi sebagai tuan rumah rapat nasional. Sebagai tuan rumah, terima kasih kepada seluruh rekan Abdesi dan pengurus pusat yang menunjuk Jambi menjadi tuan rumah. Bahkan kala kegiatan berlangsung, Prabowo mengingatkan ya para kepala desa ya tentang bagaimana potensi sumber daya alam di Indonesia termasuk sektor pertanian, ya perkebunan dan pertambangan. Bila potensi Indonesia dikelola dengan secara maksimal, dia diperuntukkan untuk masyarakat, ya kesejahteraan bakal dirasakan. Bahkan ya ujar Prabowo, Indonesia memiliki potensi besar dan mewujudkan transisi energi ya. Harus waspada energi, tidak boleh ya tergantung ya BBM di luar. Kita akan swasembada energi pangan dan ya pengelolaan kekayaan di dalam negeri ini supaya masyarakat dapat menciptakan lapangan pekerjaan untuk generasi yang datang. Sementara itu menurut Anies Baswedan, desa di Jambi bisa menjadikan Indonesia lumbung pangan bila dimajukan dan dikembangkan. Katanya begitu ya. Namun diklaim belakangan ini penduduk desa terus berkurang, begitu pula ya pesawahan yang terus menyusut. Anies Baswedan menawarkan bagaimana cara kita ya membangun desa begitu kan, biar masyarakatnya tidak hanya menjadi tontonan atau jadi penonton di situ, bagaimana keterlibatan di situ begitu. Kalau proyek itu, kalau misalnya dana desa itu turun ke bawah misalnya, maka seharusnya pemerintah desa atau kepala desa itu kan sebenarnya menjadi pengawas begitu. Soal membangun desa, pembangunan desa itu tergantung kepada rakyat di situ begitu. Biar rakyat apa keinginan rakyat, silahkan begitu kan. Seperti itu kan seharusnya begitu. Jadi artinya apa? Artinya kepala desa itu hanya santai-santai aja menjaga marwah di desa begitu ya. Bukan sibuk sana sini, urusi sana sini, urusi sana sini tapi tidak sesuai dengan ekspektasi masyarakat, kan percuma saja begitu ya. Jadi ya yang inginkan oleh Anies Baswedan, mari bekerja sama-sama, kata Anies Baswedan begitu ya. Bahkan namun klaim belakangan ini penduduk desa terus berkurang ya. Begitu pula persawahan yang terus menyusut ya. Dengan melihat situasi seperti ini, kita tidak bisa mendiamkan desa berjuang sendirian. Negara harus melakukan intervensi menyelamatkan agar desa tumbuh, berkembang, bertahan dan bisa menjadi penopang, kata ex-gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Jadi menarik begitu gagasan-gagasan Anies Baswedan begitu ya, untuk melihat bagaimana fenomena perkembangan dan politik hari ini begitu ya. Untuk pro terhadap rakyat saja sangat luar biasa begitu. Inilah calon presiden kita. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hot dari Podcast Rakyat ini, kan ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hot dari Podcast Rakyat ini.